Hi guys, good evening. Welcome back in my another podcast video at Thursday night. Firstly, how was your day guys? Gue harap kalian tetap waras di tengah kejamnya dunia ini. By the way, hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang drama yang lagi naik daun banget ya kan. Dimana drama ini tuh membuat para penontonnya overthinking setiap harinya ya kan. Apalagi kalau bukan 25-21. Jadi di sini juga gue bakal baca beberapa tweetan dari teman-teman Twitter yang udah mengupload beberapa scene tentang 25-21 episode 13 dan 14. Ini ya sekalian menampar fakta ya untuk kaum-kaum pejuang happy ending. Kayak gue maksudnya. Kita tuh harus positive thinking ya kan. Pokoknya harus end game backdo tuh ya gak sih? Ya meskipun mustahil ya karena ini TVN dan kita sudah melihat ya perkembangan di episode 13 dan 14. Bau-baunya sih ya you know lah. Tidak end game guys backdo ini. Oke, langsung aja deh gue baca tweet yang pertama. Kalau dipikir-pikir, drama ini realistis banget. Bukankah hidup memang seperti ini? Kita pasti pernah punya seseorang yang dekat dengan kita. Rasanya orang ini yang bisa memahamin kita. Tapi nyatanya sekarang orang itu terasa jauh dan asing. Kalau gue pribadi sih setuju banget ya sama opini ini. Karena menurut gue di adegan ini tuh kayak masalah yang mungkin gak terjadi di kehidupan kita gitu. Pasti terjadi. Gue yakin beberapa dari kalian pasti udah pernah ngalamin hal ini ya kan. Aduh, tidak. Gila galau brutal. Oke, next. Their last photos together. Gila. Wow. Siapa sih yang gak nangis di scene ini? Gak ada. Ya gak tahu sih kalau gue pribadi nangis ya karena sedih banget cuy. Gimana ya, kita semua tahu awal pertemuan Hido dan Yurim ini sangatlah kurang baik gitu loh. Gue sendiri gak pernah menyangka ternyata Hido dan Yurim pada akhirnya tuh ya sedekat ini gitu loh. Jadi sahabat gitu kan. Jadi kayak deep banget gitu loh, kenapa sih? Oke, next. Dia tanggung semua beban sendiri. No one to lean on. Bahkan untuk sekedar cerita pun dia gak punya orang buat denger dia. He has Hido and Taeyang Squad. Tapi masalah soal ruwetnya pekerjaan sama real life-nya dia bukan hal yang bisa diceritain apalagi ke Hido. Gue pribadi kalau gue jadi Becky Jin, gue bakal melakukan hal yang sama. Maksudnya gimana ya? Gue gak mungkin cerita sama orang yang gue sayang gitu kan. Gue cinta lah, ibaratnya gitu loh. Meskipun selalu ada kata dari lawan bicara kita yang udah lo cerita aja, lo berbagi aja sama gue, lo jangan nanggung beban semuanya sendirian gitu, lo bagi beban lo ke gue. Tapi kan kayak gak mungkin gak sih guys? Kalian bisa lah ya mengeluarkan opini-opini, terserah deh. Pasti kalian bakal ngelakuin hal yang sama, ya gak? Oke, next. Ras terkuat di bumi adalah yang memperjuangkan Becky Jin adalah bapaknya Kim Min Chae. Sumpah ini lucu banget sih. Ini karena relate sama gue ya. Gue ini pejuang happy ending. Gue ini selalu berusaha berpikir, oke, Min Chae bapak lo tuh Yijin ya kan. Ini sebenarnya ada banyak teori banget. Dan gue sempat baca beberapa, gue lupa screenshot ya, tapi gue sempat baca beberapa kayak ya Yijin ini ngerubah marganya gitu kan jadi Kim karena emang apa ya soal hutang-hutang bapaknya kan dia masih dikejar-kejar, akhirnya dia ganti marga jadi Kim ngikut marga ibunya. Aduh ini brutal banget sih teori-teori kayak gini. Kita harus happy Kyowo ya kan setelah melihat episode 13 dan 14 sangat menusuk jantung dan dada. Oke, next. Kita udah di fase dimana Hido yang awalnya bocah prik, pembaca setia komik mermaid, ke Hido yang udah jadi istri orang. Weh. Ya sih, gila. Waktu zamannya prik
dan suka baca komik mermaid itu kan ponian ya. Pokoknya nih, kalau poninya udah keangkat, itu tandanya konflik semakin besar dan semakin brutal. Jadi gini nih, gue pernah baca teori juga, bukan teori sih, menurut gue itu kayak kayak opini gak jelas aja gitu, opini gak jelas untuk para kaum pejuang happy ending ya kan. Jadi sebenarnya Becky Jin ini mengucapkan selamat atas pernikahan mereka gitu kan. Kan kita sendiri tahu antara reporter dengan atlet itu tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Jadi ya mereka menyembunyikan gitu loh. Oke, next. Mungkin benar, salah satu bentuk dari mencintai adalah merelakan ia pergi. Ya ampun Pak, dalam banget kata-katanya. Sumpah ini mah beneran ya, kayaknya ya. Kita nggak tahu TVN ini suka sekali menaik turunkan perasaan para penonton. Tapi emang feeling aja gitu. Tidak endgame. Ya tapi semoga aja endgame. Oh tidak. Oke, next. Banyak yang highlight kisah Hido sama Yejin di episode ini. Padahal di episode ini Yurim yang banyak dibicarain. She's Koyurim, usia 20 tahun tapi berani ambil keputusan berat demi dia dan keluarganya. Satu kata, keren. Bener banget sih. Gue nangis. Ya gimana sih gue ngomong gue nangis. Tapi emang beneran nangis terus gitu loh selama episode 14. Sedih banget pas baca yang di terowongan Koyurim pengkhianat. What the fuck? Oh my god. Sorry. Kayaknya baru kemarin gitu mereka berlima ya kan, si Becky Jin sama Taeyang Squad lewat terowongan itu ketawa-ketawa, terus tiba-tiba gila, gue sedih banget, oh my god. Belum lagi scene yang kata di bandara Yurim pergi ya kan, gue tuh langsung wah ini kayak adegan ADC banget. Bedanya kalau ADC cowoknya yang pergi, kalau di sini ceweknya yang pergi. Gue beneran udah gak bisa berkata-kata lagi deh. Kita tinggal tunggu 2 episode yang akan datang ya. Ini jadinya bagaimana TVN, tolong. Aduh. Oke, kayaknya masih ada satu lagi nih. Next. 25-21 sedih dikonfirmasi. Untuk alasan apa Nahido dan Becky Jin yang sangat mencintai, saling bergantungan mendukung, menghadapi perpisahan. Di episode ke-16 yang akan disiarkan di masa depan, kisah 2 orang yang memiliki arti penting dalam hidup mereka akan ditarik dengan putus asa pada akhirnya. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain putus. Tus. Banyak opini dari teman-teman Twitter juga yang mengatakan, ya kalau nikah kan ya berarti pacaran putus gitu. Maksudnya mereka nikah berdua. Ya we never know lah. Terserah TVN aja sekarang mah. Kita di sini hanya berdiskusi ngarang sotoy ya. Intinya yang ada di otak kita, para pejuang endgame dan happy ending. Aduh, udah deh kayaknya segitu aja ya guys. Sudah terlalu panjang dan makin tidak jelas ya perbincangan kita pada malam ini. Ya segitu dulu diskusi brutal dan tidak jelasnya. Semoga happy ending. Gue ngomong semoga happy ending mulu, tapi ya kalaupun enggak, gue gak pernah nyesel sih nonton 25-21. Karena apa? Banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari kehidupan mereka masing-masing yang relate sama gue. Oke, segitu dulu podcast malam ini. Gue Aca izin pamit. Annyeong.